Secara umum, perkembangan peserta didik adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian pada diri peserta didik. Para ahli psikologi perkembangan berusaha memeriodisasi perkembangan peserta didik berdasarkan hal-hal berikut. Yang pertama, periodisasi perkembangan anak berdasarkan ciri-ciri atau perubahan biologis pada diri anak. Yang kedua, periodisasi perkembangan anak berdasarkan konsep didaktif dan tingkatan sekolah yang dimasuki anak. Ketiga, periodisasi perkembangan anak berdasarkan ciri-ciri psikologis yang menonjol pada diri anak tersebut. Dan yang keempat, yaitu periodisasi perkembangan anak berdasarkan tugas perkembangan yang harus dituntaskan anak ketika mencapai usia perkembangan tertentu. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang fase-fase perkembangan peserta didik berdasarkan periodisasi yang telah kita bahas tadi. Yang pertama yaitu Aristoteles. Aristoteles membagi fase perkembangan manusia sejak lahir sampai usia 21 tahun ke dalam 3 masa, masing-masing terdiri dari 7 tahun. Fase yang pertama yaitu fase anak kecil atau masa bermain. Pada fase ini dimulai dari 0 sampai 7 tahun. Fase ini diakhiri dengan tanggal pergantian gigi. Kemudian masuk ke fase yang kedua yaitu fase anak sekolah atau masa belajar. Fase ini dimulai dari umur 7 sampai 14 tahun. Fase ini dimulai sejak tumbuhnya gigi baru sampai dengan munculnya gejala berfungsinya kelenjar-kelenjar kelamin. Dan fase yang ketiga yaitu fase remaja. Pada fase ini dimulai dari umur 14 sampai 21 tahun. Fase ini merupakan masa peralihan dari anak menjadi dewasa. Fase ini dimulai sejak mulai bekerjanya kelenjar-kelenjar kelamin sampai dengan anak memasuki masa dewasa. Berikutnya menurut Sigmund Freud. Freud memfokuskan pembagian perkembangan anak berdasarkan cara-cara bagian tubuh bereaksi. Fase-fase itu adalah: yang pertama yaitu fase infantil yang dimulai dari umur 0 sampai 5 tahun. Fase ini dapat dibedakan ke dalam 3 fase. Yang pertama yaitu fase oral umur 0 sampai 1 tahun, di mana pada fase ini anak mendapatkan kepuasan seksual melalui mulutnya. Yang kedua yaitu fase anal yang dimulai dari umur 1 sampai 3 tahun, di mana pada fase ini anak mendapatkan kepuasan seksual melalui anusnya. Dan yang ketiga yaitu fase palis yang dimulai dari umur 3 sampai 5 tahun, di mana pada fase ini anak mendapatkan kepuasan seksual melalui alat kelaminnya. Setelah fase infantil, anak akan memasuki fase laten yang dimulai dari umur 5 sampai 12 tahun, di mana pada fase ini anak dapat dengan mudah melupakan desakan seksualnya dan mengalihkan perhatiannya pada masalah-masalah yang berkaitan dengan sekolah dan teman sebayanya. Setelah fase laten, selanjutnya anak akan memasuki fase pubertas yang dimulai dari umur 12 sampai 18 tahun, di mana pada fase ini dorongan seksual mulai muncul kembali, dan apabila dorongan-dorongan tersebut dapat ditransfer dan disublimasikan secara baik, anak akan sampai pada kematangan terakhir yaitu fase genital. Dan fase yang terakhir menurut Sigmund Freud yaitu fase genital yang dimulai dari umur 18 sampai 20 tahun, di mana pada fase ini seksualitas bersifat lebih terarah dan lebih ditujukan pada tujuan reproduksi dengan disertai bumbu cinta. Tokoh berikutnya ada Maria Montessori. Maria membagi fase perkembangan menjadi 4 fase. Fase 1 dimulai dari umur 0 sampai 7 tahun, di mana pada fase ini merupakan masa di mana anak-anak mulai menangkap dan mengenal dunia luar dengan panca indera. Fase kedua dimulai dari umur 7 sampai 12 tahun. Fase ini merupakan masa abstrak di mana anak-anak mulai menilai perbuatan manusia atas dasar baik buruknya perbuatan tersebut. Fase ketiga dimulai dari umur 12 sampai 18 tahun. Fase ini merupakan masa di mana anak-anak mulai menemukan diri dan kepekaan sosial. Dan fase keempat dimulai dari umur 18 tahun sampai seterusnya, di mana fase ini merupakan masa di mana anak-anak memasuki dan menjalani pendidikan pada perguruan tinggi. Tokoh berikutnya adalah Elizabeth Hurlock. Elizabeth mengelompokkan tahapan perkembangan anak ke dalam 5 fase, yaitu sebagai berikut.
Fase pertama yaitu fase prenatal, dimulai dari umur 0 sampai 280 hari. Fase ini bermula sejak terjadinya pembuahan di dalam kandungan ibu sampai kepada proses kelahiran. Kemudian fase yang kedua yaitu fase infansi atau orok, berawal sejak seorang anak tersebut mencapai usia 14 hari atau 2 minggu. Fase yang ketiga yaitu fase bayi atau babyhood, bermula ketika anak menginjak usia 2 minggu sampai dengan anak berusia kurang lebih 2 tahun. Fase keempat yaitu fase kanak-kanak atau childhood, bermula ketika anak berusia 2 tahun sampai usia remaja atau pubertas. Dan fase yang terakhir menurut Elizabeth yaitu fase remaja, bermula ketika anak menginjak usia 11-13 tahun dan sampai 21 tahun. Fase ini dibagi ke dalam 3 fase yaitu yang pertama yaitu fase pra-remaja, bermula ketika anak-anak berusia 11-13 tahun untuk anak-anak wanita dan usia-usia sekitar setahun kemudian bagi anak laki-laki. Kedua, fase remaja awal berawal ketika anak-anak berusia 13-14 tahun sampai dengan 16-17 tahun. Dan yang terakhir, fase remaja akhir bermula ketika anak-anak berusia 18 tahun sampai 21 tahun. Tokoh berikutnya adalah Kretschmer. Kretschmer membagi fase perkembangan menjadi 4 tahap, yaitu sebagai berikut. Tahap 1 dimulai dari umur 0 sampai 3 tahun. Pada masa ini anak kelihatan pendek dan gemuk. Tahap kedua dimulai dari umur 3 sampai 7 tahun. Pada masa ini anak kelihatan langsing dan meninggi. Tahap ketiga dimulai dari umur 7 sampai 13 tahun. Pada masa ini anak kelihatan pendek dan gemuk kembali. Dan tahap keempat dimulai dari umur 13 sampai 20 tahun. Pada masa ini anak kelihatan langsing kembali. Tokoh berikutnya adalah Santrok dan Yusen. Pasangan penulis ini mengelompokkan tahapan perkembangan anak ke dalam 5 fase berdasarkan waktu yang dilalui oleh fase anak-anak, yaitu adalah sebagai berikut. Fase pertama yaitu fase pranatal. Fase ini merujuk kepada waktu yang terletak antara pembuahan dan masa kelahiran. Bermula dari satu sel, kemudian berkembang menjadi satu organisme yang lengkap, yang dihasilkan hanya dalam waktu kurang lebih 9 bulan. Fase kedua yaitu fase bayi, merujuk kepada saat perkembangan yang berlangsung sejak lahir sampai 18 atau 24 bulan. Dan fase yang ketiga ada fase kanak-kanak awal, di mana fase ini merujuk kepada saat perkembangan yang berlangsung sejak akhir masa bayi sampai anak berusia 5 atau 6 tahun. Yang keempat yaitu fase anak-anak tengah dan akhir, merujuk kepada perkembangan yang berlangsung sejak berusia kira-kira 6 tahun sampai dengan anak berusia 11 tahun atau masa usia sekolah dasar. Dan fase yang terakhir yaitu fase remaja, dimulai kira-kira usia 10-12 tahun dan berakhir kira-kira umur 18-22 tahun. Fase perkembangan ini didukung oleh Johann Comenius. Johann membagi fase-fase perkembangan anak berdasarkan tingkat sekolah yang diduduki anak-anak sesuai dengan tingkat usia dan menurut bahasa yang dipelajarinya. Fase yang pertama yaitu fase usia 0 sampai 6 tahun atau yang disebut sekolah ibu, di mana masa anak-anak mengembangkan alat-alat indera dan memperoleh pengetahuan dasar di bawah asuhan ibunya dan lingkungan rumah tangga. Kemudian fase yang kedua yaitu fase usia 6 sampai 12 tahun atau yang disebut sekolah bahasa Inggris, di mana masa anak-anak mengembangkan daya ingatnya di bawah pendidikan sekolah dasar. Fase yang ketiga yaitu fase usia 12 sampai 18 tahun atau yang disebut sekolah bahasa Latin, di mana masa anak-anak mengembangkan daya pikirnya di bawah pendidikan sekolah menengah atau gimnasium. Pada masa ini, anak-anak mulai diajarkan bahasa Latin sebagai bahasa asing. Yang terakhir yaitu fase usia 18 sampai 24 tahun,
di mana masa ini anak-anak mengembangkan kemauannya dan memilih suatu lapangan hidup yang berlangsung di bawah perguruan tinggi. Pada fase perkembangan ini, fokus periodisasi perkembangan anak-anak lebih didasarkan pada ciri-ciri kejiwaan yang menonjol pada diri peserta didik. Oswald Court misalnya, dia membagi fase perkembangan anak berdasarkan pengalaman keguncangan jiwa yang dialami oleh anak tersebut. Tokoh pendukung pembagian fase perkembangan anak berdasarkan ciri-ciri psikologis adalah Oswald Crouch dan Konstam. Tokoh yang pertama yaitu Oswald Crouch. Oswald membagi fase perkembangan ini menjadi 3 fase, yaitu yang pertama yaitu fase anak awal dimulai dari umur 0 sampai 3 tahun, di mana pada akhir fase ini terjadi trots pertama yang ditandai dengan sifat anak yang suka membantah dan menentang orang lain. Fase kedua yaitu fase keserasian sekolah dimulai dari umur 3 sampai 13 tahun, di mana pada akhir fase ini terjadi trots kedua, di mana anak suka membantah, suka menentang kepada orang lain, terutama kepada orang tuanya. Terakhir, fase kematangan umur 13 sampai 21 tahun bermula sejak berakhirnya gejala. Berikutnya menurut Konstam. Konstam mengelompokkan tahapan perkembangan anak menjadi 5 fase berdasarkan pendidikan dan tujuan luhur umat manusia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fase vital dimulai dari umur 0 sampai 1,5 tahun yang disebut dengan masa menyusu. Kedua, fase estetis umur 1,5 sampai 7 tahun yang disebut masa pencoba atau fase bermain. Ketiga, fase intelektual umur 7 sampai 14 tahun yang disebut masa sekolah. Keempat, fase sosial yang dimulai dari umur 14 sampai 21 tahun yang disebut dengan masa remaja. Dan yang terakhir, fase matang dari umur 21 tahun dan seterusnya yang disebut dengan masa dewasa. Pada fase ini, faktor periodisasi perkembangan anak-anak lebih didasarkan pada ciri-ciri perkembangan yang diharapkan muncul dan dimiliki oleh anak-anak pada setiap masa dalam periode perkembangannya. Tokoh pendukung pembagian fase perkembangan anak-anak berdasarkan konsep tugas perkembangan ini adalah Robert Havikhurst. Havikhurst menegaskan bahwa periode yang beragam dalam kehidupan setiap anak menuntut penuntasan tugas-tugas perkembangan yang khusus. Nah, itu tadi pembahasan tentang fase-fase perkembangan peserta didik. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.